Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepas belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab
Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini dalam tradisi Gereja Katolik disebut sebagai Hari Kamis Putih. Kamis pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyerahkan tubuh dan darahnya. Dan penyerahan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan terakhir merupakan penyerahan diri dalam kasih yang tuntas, kasih sampai pada akhirnya. Itu yang disebut dalam Injil tadi, yang berarti suatu kasih yang tuntas, sempurna. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita juga merenungkan dalam bacaan-bacaan pada hari ini bagaimana kurban Paskah pertama dikenangkan. Pada Paskah pertama di Mesir, Tuhan memerintahkan agar setiap keluarga menyediakan seekor domba berumur 1 tahun dan mengorbankannya. Tindakan ini sebenarnya sangat berbahaya bagi orang Israel. Orang Mesir menganggap domba dan hewan lainnya sebagai hewan suci dan representasi hidup para dewa. Musa menunjukkan hal ini kepada Firaun yang menawarkan untuk mengizinkan orang Israel menyembah Tuhan di Mesir daripada di padang gurun. Musa menjawab, "Tidaklah patut berbuat demikian, sebab apa yang kita persembahkan kepada Tuhan Allah kita adalah kekejian bagi orang Mesir. Jika kita mempersembahkan apa yang kekejian bagi orang Mesir di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari dengan batu?"
Itu yang kita baca dalam kitab Keluaran bab 8 ayat 22. Terlebih lagi, Tuhan Allah memerintahkan agar orang Israel membubuhkan darah kurban pada ambang pintu mereka. Pada dasarnya, hal itu mengumumkan kepada orang Mesir apa yang telah mereka lakukan. Jadi, Tuhan Allah meminta Israel melakukan tindakan iman dan percaya kepada Dia yang menjaga, melindungi, dan menyelamatkan mereka. Mereka perlu dibebaskan dari penyembahan berhala apapun yang mungkin telah mereka lakukan selama mereka berada di Mesir. Pengorbanan ini akan menjadi penolakan terhadap penyembahan berhala Mesir. Itulah sebabnya orang Israel harus makan Paskah dalam keadaan siap untuk melarikan diri dari Mesir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengorbanan anak domba Paskah pertama diperbaharui oleh Yesus Kristus sebagai sang anak domba Allah dalam Paskah yang baru yang kita rayakan pada hari Minggu Paskah mendatang. Pada perjamuan terakhir, Yesus tidak hanya merayakan perjamuan Paskah Yahudi tahunan. Sebaliknya, Ia menata ulang pengorbanan dan konsumsi domba Paskah di sekitar penderitaan dan kematiannya sendiri. Dan Yesus melembagakan peringatan perayaan Paskah yang baru. Yesus mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai anak domba Paskah yang baru itu yang disembelih dan dipersembahkan sebagai tebusan bagi dosa semua orang. Sebagai anak domba Allah, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk memakan dagingnya sendiri dan meminum darahnya sebagai tubuh dan darah keselamatan. Dan itulah yang kita kenangkan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Umat Kristiani memahami bahwa merayakan Paskah berarti memakan daging anak domba Paskah itu. Maka Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus bab 5 ayat 7-8 menegaskan, anak domba Paskah kita telah dikorbankan. Oleh karena itu, marilah kita merayakannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika kita merayakan Paskah baru, kita menantikan kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaan di akhir zaman. Ekaristi adalah gambaran awal dari penyempurnaan eskatologis. Kita dikuatkan oleh Ekaristi saat kita menanggung cobaan di dunia ini. Ketika kita mengambil bagian dalam Ekaristi, kita menantikan kedatangan kerajaan Allah yang definitif. Melalui Ekaristi, Yesus telah memulai eksodus baru
yang memiliki kerajaan Allah sebagai tujuan akhirnya. Sama seperti Eksodus pertama dimulai dengan pengorbanan Paskah pertama, demikian pula Eksodus baru yang akan mengantar masuk kerajaan dimulai dengan Paskah yang baru, Paskah eskatologis yang dicapai melalui penderitaan, kematian, dan pemuliaannya sendiri dalam kebangkitan sebagai tanda kehidupan di dalam kerajaan Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Kamis Putih kita juga mengikuti Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Maka secara liturgis kita membereskan semua yang ada di altar, kita ambil tabernakel, kita kosongkan, dan kita bersama-sama melakukan yang disebut tuguran. Tuguran tidak sama dengan adorasi. Tuguran sesudah perayaan Ekaristi pada hari Kamis Putih merupakan kesempatan kita mengalami keheningan bersama Kristus di Taman Getsemani saat Yesus mengalami detik-detik terakhir penangkapannya untuk menanggung sengsara, penderitaan, dan wafatnya pada kayu salib pada hari Jumat Agung. Maka pada saat tuguran, kita bersama-sama mempersatukan seluruh kehidupan kita, pergumulan kita dalam doa dan penyerahan diri kepada Bapa. Mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan untuk menjadikan Ekaristi suci sebagai sumber kekuatan hidup kita dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini, dan dalam iman, harapan, dan kasih kepada Kristus kita persembahkan kehidupan kita agar menjadi berkat bagi sesama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.